untuk menyatukan aspirasi Nahdlatul Ulama yang aspirasi warga Nahdien yang selama ini memang selalu terpecah di semua partai. Ini harus kami akui. Oleh sebab itu, sosok Gus Muhaimin yang beliau adalah darah NU, beliau adalah cucu pendiri Nahdlatul Ulama, cicit Babi Sri Sansuri. Saya yakin di Nahdlatul Ulama itu akan ketahuan siapa ya sebenarnya yang harus dihormati. Yang paling dihormati di Nahdlatul Ulama itu kiai. Di antara kiai yang paling dihormati adalah mereka yang memiliki nasab yang kuat dengan pendiri NU. Saya yakin Gus Muhaimin ini akan mampu mensolidkan suara kaum Nahdien karena beliau memiliki sejarah yang tidak dimiliki oleh tokoh-tokoh lain dari Nahdlatul Ulama. Yang bisa membantu seorang politisi atau capres atau cawapres untuk memperoleh suara dari kalangan Nahdien itu banyak. Ada dua jenis simpul yang bisa kita lihat. Pertama, simpul formal. Formal itu paling tidak ada dua tuh. Satu NU, dua PKB. Nah, NU itu banyak lagi tuh percabangannya. Ada Muslimat, ada Fatayat, ada Banser dan sebagainya. Jadi ada banyak simpul-simpul yang bisa membantu seorang capres atau cawapres untuk memperoleh channel atau jalur ke para pemilih Nahdien. Itu yang simpul formal. Nah, yang baru keluar dari Pak Prabowo adalah salah satu simpul formal, yaitu PKB bersama Caimin. Itu bisa diganti dengan simpul-simpul lain yang tadi apakah simpul formal dalam hal ini organisasi NU atau simpul informal. Yang informal itu misalnya adalah kiai ya, pesantren, konstituen NU, maka itu akan jadi pemilih koalisi perubahan. Yang kedua, Nahdien itu pun mengikuti pola para kiainya. Maka ulama-ulama mana, kiai-kiai mana yang mendukung pasangan Anies Muhaimin itu otomatis akan lebih besar memilih Anies Muhaimin. Ini menjadi hal, tetapi juga ada ruang-ruang di mana misalnya Gus Nabil itu PDIP, maka paling tidak ada sedikit yang pasti memilih Ganjar Pranowo. Itu sesuatu yang sangat cair dan kita harus meyakinkan. Yang terpenting itu kan bukan berapa yang akan kita peroleh saja, tetapi bisa meyakinkan program apa yang nanti akan bisa membawa Nahdien ini ke pentas politik yang bukan hanya subordinat tetapi yang substansional. Bagaimana penguatan sumber daya manusia, bagaimana ketidakadilan anggaran pendidikan agama yang justru mayoritas NU misalnya itu bisa ditingkatkan. Menangkan Amin, relawan GBK target solidkan suara Nahdien. Dikutip dari Rakyat Merdeka, relawan Gerakan Biru Kuning GBK menargetkan soliditas suara warga Nahdlatul Ulama Nahdien dalam upaya pemenangan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar Amin dalam pemilu 2024. GBK yang diisi alumni PMII optimistis mampu meyakinkan tokoh-tokoh simpul Nahdlatul Ulama NU untuk memenangkan Amin. Dalam setiap pemilu, Presiden seringkali simpul-simpul NU baik di level struktural maupun kultural terpecah belah karena mendukung calon yang berbeda. Maka kami berharap dalam pemilu 2024 semua simpul bisa menjadi satu kekuatan karena ada kader terbaik NU yang berada di kertas suara, yakni Gus Muhaimin Iskandar. Ujar Koordinator Nasional Relawan GBK Andi Najmi Kamis 12 Oktober 2023. Andi menjelaskan potensi suara Nahdien ini sangat besar. Sayangnya seringkali suara ini tidak menjadi kekuatan utuh karena terfragmentasi dalam arus dukungan yang berbeda-beda. Akibatnya seringkali kader NU gagal menduduki posisi puncak dalam tampuk kepemimpinan nasional. Segmen ini jumlahnya sangat besar. Saya percaya mayoritas akan menggunakan GBK sebagai kendaraan pendukung pasangan Amin, katanya. Andi mengatakan relawan GBK telah mengadakan pertemuan khusus dengan bakal calon wakil presiden Bacawa Pres Muhaimin Iskandar pada Selasa 10 Oktober 2023. Dalam kesempatan itu, relawan GBK menyampaikan beberapa langkah kerja, seperti rencana pembentukan 28 koordinator wilayah di seluruh Indonesia.
Kami telah merumuskan rencana kerja untuk memenangkan pasangan Amin dalam pemilu 2024. Saat ini kami terus mematangkan pembentukan koordinator wilayah Korwil di 28 titik di seluruh Indonesia. Kami targetkan pembentukan Korwil ini akan tuntas pada akhir bulan ini, ujarnya. Potensi kecurangan dalam pemilu, kata Andi, juga akan menjadi fokus kerja dari relawan GBK. Relawan GBK akan mengawasi kinerja dan penyelenggara pemilu agar gerak maupun perolehan suara Amin tidak menjadi sasaran kecurangan oleh pihak-pihak tertentu. GBK sudah menyiapkan tim khusus untuk mengantisipasi adanya kecurangan di udara. Tentu potensi kecurangan pola lama di darat juga tidak dilupakan, pungkasnya. Relawan Gerakan Biru Kuning GBK menargetkan soliditas suara warga Nahdlatul Ulama Nahdien dalam upaya pemenangan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar Amin dalam pemilu 2024. GBK yang diisi alumni PMII optimistis mampu meyakinkan tokoh-tokoh simpul Nahdlatul Ulama NU untuk memenangkan Amin. Dalam setiap pemilu, Presiden seringkali simpul-simpul NU baik di level struktural maupun kultural terpecah belah karena mendukung calon yang berbeda. Maka kami berharap dalam pemilu 2024 semua simpul bisa menjadi satu kekuatan karena ada kader terbaik NU yang berada di kertas suara, yakni Gus Muhaimin Iskandar, ujar Koordinator Nasional Relawan GBK Andi Najmi Kamis 12 Oktober 2023. Andi menjelaskan potensi suara Nahdien ini sangat besar. Sayangnya, seringkali suara ini tidak menjadi kekuatan utuh karena terfragmentasi dalam arus dukungan yang berbeda-beda. Akibatnya, seringkali kader NU gagal menduduki posisi puncak dalam tampuk kepemimpinan nasional. Segmen ini jumlahnya sangat besar. Saya percaya mayoritas akan menggunakan GBK sebagai kendaraan mendukung pasangan Amin, katanya. Andi mengatakan relawan GBK telah mengadakan pertemuan khusus dengan bakal calon wakil presiden Bacawa Pres Muhaimin Iskandar pada Selasa 10 Oktober 2023. Dalam kesempatan itu, relawan GBK menyampaikan beberapa langkah kerja, seperti rencana pembentukan 28 koordinator wilayah di seluruh Indonesia. Kami telah merumuskan rencana kerja untuk memenangkan pasangan Amin dalam pemilu 2024. Saat ini kami terus mematangkan pembentukan koordinator wilayah Korwil di 28 titik di seluruh Indonesia. Kami targetkan pembentukan Korwil ini akan tuntas pada akhir bulan ini, ujarnya. Potensi kecurangan dalam pemilu, kata Andi, juga akan menjadi fokus kerja dari relawan GBK. Relawan GBK akan mengawasi kinerja dan penyelenggara pemilu agar gerak maupun perolehan suara Amin tidak menjadi sasaran kecurangan oleh pihak-pihak tertentu. GBK sudah menyiapkan tim khusus untuk mengantisipasi adanya kecurangan di udara. Tentu potensi kecurangan pola lama di darat juga tidak dilupakan, pungkasnya.